Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di satu program kita yaitu Dosen Bicara. Nah, pastinya juga di program yang satu ini kita bakal membahas dan juga mengangkat perkembangan-perkembangan atau juga tema-tema dari dunia pendidikan dan tentunya juga untuk menyukseskan juga program-program dari Kemenristek Dikti dan tentunya juga mengangkat prestasi-prestasi dari para dosen-dosen atau juga para akademisi di Universitas Budaya Indonesia. Oke, untuk edisi kali ini kita membahas tentang salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau juga MBKM, yaitu untuk program Wira Usaha Merdeka atau juga WMK. Nah, dan sudah hadir sebagai narasumber kita atau juga tamu saya untuk hari ini. Ini ada Ibu Dr. Mutiawati SPD MPD dan tentunya juga ada Ibu Soraya Lestari SE MSI. Nah, pastinya juga ini yang pasti juga mereka berdua alhamdulillah terpilih menjadi dosen pembimbing lapangan atau juga dosen pendamping DPL, Bu ya. Nah, pastinya juga untuk program Wira Usaha Merdeka untuk angkatan 2 tahun 2023. Nah, langsung aja nih. Meskipun juga pemirsa kan juga sudah mengenal ya, mungkin kalau Ibu Mutia dan juga Ibu Tari yang juga pernah hadir di program-program lainnya, tapi nggak apa-apa, kita langsung aja nih untuk mempersilakan Ibu Mutia dan juga Ibu Tari untuk memperkenalkan diri secara singkat nih sama pemirsa. Silakan, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Mutiawati SPD MPD. Saat ini saya di bawah program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini saya mungkin di Universitas Budaya Indonesia masih dipercayakan untuk menjabat sebagai dekan dari Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan. Itu baru saya jabat mungkin dari bulan Februari kemarin tahun 2023 sampai saat ini. Jadi mungkin program MBKM ini kalau kita bilang bukan program yang asing ya, Pak Armia ya. Di sini kita bisa bilang bahwa MBKM itu sudah sejak Menteri Nadiem Makarim, jadi sudah memang digalakkan. Jadi untuk setiap program studi, untuk setiap universitas itu sudah harus mengaplikasikannya. Jadi kalau misalkan kalau sebelum kita tahu MBKM itu yang adanya di guru kayak gitu ya, di sekolah-sekolah ya kan. Sekarang sudah masuk ke ranahnya perguruan tinggi. Nah, untuk MBKM sendiri tahun ini kita alhamdulillah di bawah FS2IP atau di bawah Fakultas Sosial Sains sudah mendapatkan beberapa andil ya, sudah bisa masuk meraih. Yang pertama itu ada yang dosen kita bisa masuk ke dalam DPL sebagai kampus mengajar. Kemudian juga ini DPL di WMK. Dan ada beberapa dosen juga yang terlibat di dalam praktisi mengajar ya Pak ya. Jadi begitu. Dan untuk yang program MBKM mahasiswa ini memang sebenarnya kita dari segi mahasiswa maupun dari segi dosen untuk Fakultas Sosial Sains itu memang saya selaku dekan sangat menggalakkan saat ini, yaitu baik dosennya itu harus terlibat langsung di dalam program MBKM ini. Jadi untuk mahasiswa sendiri, saya alhamdulillah kali ini kita sudah bisa beberapa mahasiswa sudah kita kirimkan, ada 5 orang ya alhamdulillah dari program studi PGSD, dari program studi akuntansi, dari program studi manajemen itu berhasil masuk ke dalam program kampus mengajar yang kita berdayakan mereka baik di Banda Aceh maupun di daerah-daerah asal mereka. Kemudian kemarin kita juga sempat menghasilkan 13 orang ya mahasiswa ya Bu Karya, dari program studi PGSD, akuntansi dan manajemen yang alhamdulillah bisa masuk menjadi anggota di bawah WMK. Mahasiswanya. Jadi mungkin ke depan dari program studi juga harus terus kita galakkan, Pak. Iya, nah pastinya juga ini luar biasa sekali karena kalau saya melihat sejauh ini ya itu di bawah Fakultas Sosial Sains Ilmu Pendidikan yang kayak juga untuk sementara itu kayak memimpin gitu ya, Masya Allah ya kalau di UI ya, dan dari dosennya dan juga dari mahasiswanya. Oke, nah ini juga ada Ibu Tari. Nah ini beliau nih yang pastinya juga dari Fakultas Ilmu Ekonomi ya, pasti akuntansi ya, dari prodi akuntansi dan juga manajemen nih. Nah mungkin Ibu Tari memperkenalkan diri saya juga nih. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Lestari, SE MSI.
Saya merupakan dosen ya dari Prodi Akuntansi Universitas Budaya Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercayakan untuk menjadi ketua prodi jurusan akuntansi, dan saya berharap di prodi akuntansi ya, terutama di Fakultas Social Science dan Ilmu Pendidikan ini terus berkembang, dan mahasiswa juga dengan aktif bisa mengikuti program-program yang memang diluncurkan oleh Kampus Merdeka ya. Karena program-program dari MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sebenarnya banyak sekali ya. Jadi mungkin nanti setiap prodi bisa memilih dan menyesuaikan kira-kira program apa saja yang sesuai nih dengan minat dan bakat mahasiswa sekarang. Nah, kalau di program kewirausahaan ini ya, kewirausahaan di Kampus Merdeka ini itu mungkin relate ya dengan prodi kami gitu, akuntansi. Kenapa? Karena memang kita berharap lulusan-lulusan mungkin bukan hanya akuntansi ya bisa mingle ke semua prodi, tetapi di jurusan saya yang akuntansi, saya berharap mahasiswa itu bisa mengaplikasikan ilmu akuntansinya dalam bidang kewirausahaan. Nah, jadi mahasiswa juga tidak hanya belajar bisnis, tapi secara tidak langsung mengaplikasikan gitu. Bagaimana sih untuk pencatatan keuangan gitu di bidang wirausaha. Nah, seorang pengusaha kan nggak harus selalu, memang kita berpikir tentang profit gitu ya. Nah, benar. Profit itu bisa kita pelajari, tapi kalau mahasiswa di bidang akuntansi udah mencatat gitu ya, membuat laporan keuangan, dan dia harus bisa mengaplikasikannya di dalam bisnis. Jadi sangat relate dan bermanfaat sekali, saya rasa seperti itu. Oke, nah nanti kita juga lebih lanjut akan membahas lebih tuntas ya, apa sih sebenarnya dari program Wirausaha Merdeka ini ya. Oke, nah ini kita kembali lagi ke Ibu Tia ya. Nah jadi mungkin dari Ibu Tia yang pasti juga dari selama ini mungkin bisa menjelaskan program-program dari Merdeka Belajar ini ya, atau juga Kampus Merdeka ini, MBKM ini. Nah ini sebenarnya program-programnya apa-apa aja sih gitu ya, mungkin yang lebih sesuai untuk mahasiswa dan juga untuk dosen gitu ya. Nah, mungkin sebagai referensi juga nih untuk dosen-dosen dan juga mahasiswa mungkin lebih mempersiapkan diri gitu. Mungkin lebih terarah sedikit. Iya, benar ya. Kalau dibilang saat ini program MBKM itu banyak di bawahnya ya. Ada beberapa program MBKM yang memang sebenarnya tidak membeda-bedakan program studi. Jadi kalau kita lihat tidak harus program studi yang diikuti itu, misalkan tadi Wirausaha Merdeka itu tidak harus untuk akuntansi dan manajemen. Kalau kita pikir selama ini adalah berwirausaha itu ada di manajemen, ada di akuntansi, itu tidak harus. Jadi program studi lain itu juga boleh, mau dari kesehatan ataupun dari teknik informatika juga boleh. Jadi kalau kita bilang program studi program wirausaha ini itu boleh relate sekali untuk semua program studi sebenarnya. Nah, untuk program MBKM sendiri itu sedikit banyaknya itu kalau di kampus itu banyak yang bisa kita ikuti. Itu misalkan kampus mengajar itu boleh untuk program studi PGSD ataupun program studi lain itu boleh mengikuti. Kemudian ada program yang ini yaitu program WMK. Kemudian ada lagi program program magang. Program itu bisa namanya MSIB, itu magang bersertifikat. Jadi itu juga boleh diikuti. Kemudian ada program pertukaran pelajar yang mungkin saat ini kita belum tembus, tetapi insya Allah tahun depan kita usahakan supaya bisa pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini sangat menguntungkan, apalagi adik-adik ya di sini kita tahu bahwa terkadang kita di Aceh ingin ke Jawa ya kan, atau ke beberapa provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah itu sangat bisa. Jadi yang dari Universitas Ubudiyah Indonesia itu menuju ke universitas lain, atau dari universitas lain ingin melihat bagaimana kampus Universitas Ubudiyah, bagaimana pembelajarannya, itu bisa bergabung di bawah program pertukaran pelajar. Nah, di samping itu banyak program-program lain juga, ada namanya praktisi mengajar. Nah, praktisi mengajar itu kalau selama ini mungkin mahasiswa itu hanya diajarkan oleh dosen. Nah, dosen dengan akademisi yang di sini. Tetapi untuk praktisi mengajar kita mengundang praktisi dari luar yang sudah memiliki kompetensi lebih
apalagi memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun di bidangnya, sehingga kita bisa mengajak mereka berkolaborasi, yaitu dosen berkolaborasi yang mengambil manfaat siapa? Mahasiswanya. Iya. Nah, jadi program-program seperti itu yang memang untuk program MBKM ini harus terus kita galak. Kemudian satu lagi yang saya lihat kemarin itu adalah program kerjasama. Jadi kita bisa bekerja sama dengan baik dari universitas dalam negeri maupun dengan luar negeri. Nah itu kita nanti bisa ikutkan ke matching fund. Nah itu antara universitas dengan institusi itu sudah banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi dengan matching fund itu, dengan institusi universitas menjadi terkenal, kemudian juga institusi tempat misalkan instansi dari pebisnis, di matching fund dengan matching dengan program-program yang ada di universitas. Nah, matching fund itu juga boleh dengan pemerintah daerah. Jadi banyak program yang memang kalau saya lihat untuk di bawah MBKM ini luar biasa ya, sangat mensupport dunia pendidikan, sehingga mahasiswa yang selama ini hanya duduk di dalam ruangan saja, belajar dari dalam ruangan saja, dari akademi saja, nah itu sudah bisa keluar dari ruangan belajar. Dan itu untuk program MBKM itu sendiri dikonversikan 20 SKS. Jadi si mahasiswa nggak perlu takut kalau sudah mengambil program ini, apakah dia pertukaran pelajar, apakah wirausaha, apakah kampus mengajar, ataupun MSIB yang magang bersertifikat, itu bisa mendapatkan konversi 20 SKS. Iya, nah luar biasa sekali ya. Pastinya juga ini juga sangat menguntungkan untuk mahasiswa juga, dan tentunya juga di segala pihak ya, dari universitas dan juga dari pihak industri atau juga yang menjadi kerjasamanya ya, untuk matching fund ini juga sama-sama bisa memberikan benefit tersendiri. Oke pemirsa, kita break sebentar dan nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya, dan mungkin kita lebih membahas tentang program Wirausaha Merdeka ya, dan tentunya juga pengalaman-pengalaman dari Ibu Dr. Mutia dan juga Ibu Soraya Lestari. Tentunya juga mereka bisa pengalaman mereka bisa terpilih menjadi salah satu dosen DPL di program yang satu itu. Oke, jadi kemarin kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.